Pelajaran mengenai akhlakul karimah. Amin. Dari akhlak Rasulullah Muhammad SAW yang harus kita kerjakan setiap saatnya, setiap harinya. Nah, akhlak Rasul yang berhubungan dengan penyakit sariawan itu yang tidak dilakukan Rasul apa? Nah, kan begitu ya kalau penyakit itu. Sebenarnya sariawan itu di mulut, berarti ini hubungannya dengan kata-kata, ucapan, jenis kalimat, kan seperti itu ya. Jadi kalimat yang bisa merusakkan mulut, dinding-dinding mulut, dinding-dinding lidah, itu biasanya kalimatnya itu kalau didengar orang nggak enak, menyakitkan itu Pak Ustadz. Yang nggak enak gimana sih? Nggak enak didengar. Nggak enak didengar. Sama itu Ustaz. Lidah di pipi ya, sama ya Ustaz. Mirip-mirip aja lah ya. Ada di gusi juga Pak Ustadz. Itu kalau udah di gusi. Jadi kalau di lidah itu sebenarnya berhubungan dengan gampang sekali menjawab dengan lantunan kalimat, tapi tidak enak didengar. Waduh, bisa bantah-bantahan mungkin maksudnya Ustaz. Ya, dan gampang sekali dia. Kayaknya saya itu. Kalau lantunan lagu, ayat, lantunan nggak enak berarti lagunya fals deh soalnya. Pinter. Iya. Iya, jadi kalimatnya tidak enak. Walaupun dia tidak banyak ngomong, iya, tetapi pada saat dia ngomong itu nggak enak didengar. Orang yang tipe begitu, kalau memang dia ibadahnya atau imannya cukup lumayan baik di hadapan Allah Ta'ala, dia akan sariawan terus. Tapi kalau dia begitu, omongannya kasar, tapi jarang sekali sariawan, berarti imannya dia buruk. Jadi kalau orang-orang yang ngawur kalimatnya itu, kalau dia jarang sariawan, emang imannya buruk aja di hadapan Allah, sehingga belum dimunculkan sariawan. Tapi nanti kalau dia sudah mulai sadar kepada Allah, mulai menyembah Allah dengan baik, dengan istiqomah, mohon ampun, tobat, walaupun global yang dimohonkan ampunan, biasanya nanti mulai muncul sariawan itu nggak sembuh-sembuh, karena itulah titipan Allah bahwa mulutmu itu dari dulu omongannya kasar istilahnya, dan itu nggak sembuh-sembuh. Nah, disitulah Allah itu mengajarkan kepada kita orang-orang muslim itu untuk tobat tentang kalimat-kalimat yang tidak baik. Istilahnya kalimat kasar itu kan tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan Allah juga tidak menyukai omongan-omongan kasar. Bicara yang menyinggung orang Allah tidak menyukai. Makanya di situ orang sariawan, ya memang dari situlah dalilnya. Jadi seorang tersebut keluar dari syariat yang bentuknya apa? Kalimatnya tidak baik. Fitnah termasuk itu gak sih? Fitnah ya bisa termasuk dari situ juga, tetapi tidak begitu kelihatan secara ini, karena kalimatnya tidak secara frontal didengar oleh orang secara langsung. Betul. Jadi fitnah itu didengar oleh orang sekelilingnya enak. Sebagai informasi. Ya, sebagai informasi untuk menjatuhkan saudaranya yang lain itu enak. Jadi belum tentu disariawan. Ya, belum tentu disariawan, tapi bagi orang yang difitnah itu juga menjadi enak. Enaknya apa? Pada saat umpamanya saya difitnah nih sama saudara-saudara saya yang muslim nih, beginilah, 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 beginilah. Saya nggak pernah membalas, nyantai aja saya. Kenapa? Karena pada saat saya dibegitukan, pahalanya mereka itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada saya. Dan orang yang mengikuti, orang yang memfitnah saya itu akhirnya mengikuti, dan itu banyak. Ya pahala mereka itu diberikan kepada saya. Lah kan jadi enak saya. Santai aja, nggak usah dibalas. Kan gitu. Nah, kalau dia punya pahala, kan gitu.
Kalau dia tidak punya pahala, walaupun dia sholat tapi pahalanya nggak ada. Karena apa ya? Karena sholatnya untuk sombong-sombongan, ujub, riak dan sebagainya. Itu kan akhirnya rusak semua. Nah, kalau dia tidak punya pahala, dia memfitnah saya, dosa saya yang diberikan kepada dia oleh Allah Ta'ala. Kan enak jadinya. Makanya Ustaz nyantai aja kalau difitnah itu. Saya nyantai aja. Karena apa? Ya udah tahu dalilnya, mau bilang apa? Oh, itu kan harus klarifikasi. Oh, enggak perlu. Allah sudah tahu kalau mereka itu menguji saya. Jadi enggak perlu, biasa saja. Dan seperti itu. Berat itu. Karena kalau memang betul-betul kita itu tes uji coba keilmuan, namanya tentang kesehatan, wah ya kita diskusi aja santai. Diskusi, kamu bisa ini enggak bisa, jangan diskusi, oh, enggak bisa kok mau diskusi. Diskusi itu kan kalau punya ilmunya, kalau nggak punya ilmunya ya jangan, gitu. Lebih baik manut gitu Ya. Selamat. Iya, biasa saja, bukan ini keilmuan Ya, kok. betul. Keilmuan yang ada dalam Quran, ada dalam hadis. Apa sih yang ini hanya cuma gara-gara Allah mengizinkan yang satu itu lebih tinggi daripada yang lain, nah itu baru marah. Lah itu kan lucu. Sama saudara seiman, katanya saudara seiman itu saudara, ya kan gitu. Tapi kenyataannya yang enggak, padahal ya dia tahu. Ya enggak, kalau saudara tetap saudara. Allah bilang itu saudara, ya kita anggap saudara, sudah cukup. Jangan bilang itu orang Islam saudara, tapi dia dengan saudara yang lain nggak mau, kan lucu. Itu namanya munafik di hadapan Allah Ta'ala. Nah, makanya di sini harus hati-hati kalau memfitnah, ya, diingat ya. Jadi ini harus diperhatikan bagi orang yang hobinya memfitnah. Siapkan pahalamu habis nanti di akhirat. Kalau saya sih hanya gitu aja. Dan siapkan bahwa dosamu itu besar nanti. Dan kamu tidak akan bisa memikul dosa yang kamu tidak akan bisa tahu. Itu makanya hati-hati yang pemfitnah. Jadi kalau istilahnya sariawan, kalimatnya langsung tersentuh pada orang, jadi terdengar langsung seperti itu. Nah, itu juga nanti dikasih jawaban oleh Allah Ta'ala langsung. Makanya semakin orang itu imannya tidak bagus, semakin kalimatnya nggak enak. Nah, orang yang suka malak-malak di jalan itu sendiri ngomongannya kan begitu-begitu ya. Tapi sehat aja dia. Tapi ya sehat-sehat aja ya, karena imannya kocar kacir semua. Mau bilang apa? Berarti siksa kecil di dunianya nggak ada Ustaz? Hah? Sebelum siksa besar di akhiratnya. Gimana itu? Dia siksa kecil di dunianya itu nanti dia dapat sakit terus mati. Nah, Jadi dia nggak akan sempat untuk tobat kepada Allah. itu penting. Dan itu tobat termasuk hatinya yang Keraskan. iya, dikeraskan oleh Allah Ta'ala. Makanya hati-hati, jangan juga orang bilang bahwa tidak sakit itu tidak ada dosa. Ya, karena untuk mengukur sakit itu yang selama ini saya amati, siapa orang yang sakit, itu kan banyak. Ada yang orang sakit anak-anak, orang sakit remaja, orang yang sakit orang tua, apa namanya, suami istri yang di umur-umur tengahan, orang yang sakit suami istri agak lumayan, orang sakit yang suami istri agak tua. Itu kan beda. Sakit yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka itu beda. beda analisa rasanya. Beda analisa, jadi nggak bisa disamakan. Nah, itulah kenapa beda analisa. Karena pada saat anak-anak ini nggak punya dosa, kalau diberi sakit ya jangan ditantang. Loh, itu kan bukan dari dosanya dia, iya, tapi karena dia belum akil balik, itu adalah gambaran dari orang tuanya yang punya dosa, sehingga Allah menitipkan sakit itu pada anaknya. Sebenarnya itu kasusnya. Jadi bukan anak itu Sudah ada dosa. Enggak, saya juga tetap bilang bahwa anak itu enggak punya dosa. Cuma kalau anak itu benci pada orang tuanya sejak kecilnya, Iya.
Memang dia tidak diberi sakit pada saat dia benci pada orang tuanya. Tapi setelah di akhir balik, sakit muncul dia. langsung Pak Ustadz. Nah itu diperlihatkan, dan saya sering menangani kasus yang seperti itu, dan saya tanyain kepada si adik itu, iya memang betul begitu. Dan itu memang terjadi, bahwa itulah yang terjadi, bahwa setelah akhir balik itu Allah akan mencatat amal solehnya dan dosa-dosanya, itu memang betul. Nah setelah dia lepas akhir balik baru dia sakit. Nah itu memang betul. Nah inilah yang namanya cara-cara syariah sebenarnya. Jadi enggak keluar dari dasar itu, enggak. Nah cuma kenapa itu ditirukan? Kasihan loh, itu hanya Allah, kita nggak bisa bilang kasihan. Itu hanya Allah, Allah yang punya anak kecil. Bukan kasihan kita sebagai manusia. Kalau kamu bilang kasihan kepada si adik itu, bisa-bisa nanti pikiranmu pada Allah, Allah dolim nanti. Enggak bisa, itu hanya Allah.